Sudah. Kamera roll, yuk. Kita bertemu kembali di podcast Main Bola, persembahan dari Radar Jogja. Kita kali ini akan bahas hasil Borneo versus PSM Jogja, di mana hasilnya ya seperti yang kita kira ya, mungkin ya kita tidak bisa meraih hasil maksimal, kita kehilangan 3 poin. PSM Jogja ya setidaknya dengan skuad ya minimalis lah, minim banget, kita bisa tidak terlalu dibantai lah. Setidaknya saya bahwa pertama ngeliat susun pemainnya lah, ini 3-2 lawan tim 3-1 masih cuma 3 yang dipasang. Oke, seperti apa ini? Langsung aja kita ulas dengan Pak Nanto. Gimana nih Pak? Ya, kalau kita lihat hasilnya memang kalah ya. Iya. Tapi kan sebenarnya di luar ekspektasi kita juga Ya, mainnya. betul. Cara mainnya, kemudian susunan pemainnya, kita menganggap wah ini nanti akan dibantai 7-0 atau 15-0 ternyata mungkin gitu kan. Tapi ternyata PSM ini tampil apa ya, cukup impresif sebenarnya kemarin. Ya, jadi kondisi tim yang compang-camping ini ternyata tidak mempengaruhi banyak sisi permainan mereka ya. Ya, dari seluruh menit pertandingan, dari 2 kali 45 menit sebenarnya permainan PSM ini juga nggak kalah dengan tuan rumah. Peluang juga banyak gitu kan. Juga ada beberapa saat PSM ini mampu mendominasi jalannya pertandingan. Dan pemain-pemain muda PSM yang diturunkan kemarin juga punya prospek yang cukup oke ya. Mereka sudah bisa memahami cara bermain atau skema main yang dijalankan pelatih. Sehingga pertandingan kemarin sebenarnya perbedaannya cuma ada di satu, kualitas pemain aja. Kualitas pemain secara individu itu aja. Jadi Borneo yang memiliki kedalaman skuad yang cukup bagus dihadapkan pada PSM yang kedalaman skuadnya ini sangat minim gitu. Pemainnya ya itu saja, dan ya memang adanya itu gitu kan. Yang lainnya nggak dibawa karena cedera ataupun karena akumulasi kartu ataupun suspend. Jadi pikir dengan kondisi yang berantakan kemarin, pelatih mampu memberikan sajian permainan seperti itu ya. Saya pikir sih nggak terlalu memalukan sekali gitu kan. Kalau memang harapannya menang ya saya pikir itu lain masalah gitu kan. Ya kalau menang itu main di kandang lawan, kondisi tim juga nggak masuk akal gitu kan. Tapi sudah mampu mengimbangi sampai menit 80 sekian, itu juga sebenarnya udah oke. Dan hal yang membedakan cuma kualitas individu pemain. Jadi PSM kemarin juga mampu sih mengimbangi serangan-serangan dari Borneo ya. Borneo juga nggak main bagus-bagus amat kok kemarin sebenarnya. Nggak istimewa lah. Biasa mainnya juga nggak terlalu istimewa, dan mereka juga kelihatannya juga kesulitan juga untuk meladeni permainan dari PSM. Buktinya PSM ini juga beberapa kali bisa mendominasi lapangan tengah ya. Meskipun kualitas pemain yang diturunkan, praktis kemarin yang ada diturunkan itu hanya menggunakan 4 kalau nggak salah 3 pemain asing kan. 3 pemain asing, jadi Valente, Haljeta sama Vidal itu saja gitu kan. Nah, yang lain pemain lokal semua gitu kan. Bahkan backnya ini lokal semua gitu kan. Dan saya pikir kualitas mereka juga nggak jauh beda secara permainan ya, tapi kalau kualitas individu jauh dengan pemain-pemain Borneo. Borneo itu unggul secara materi pemain individu aja. Dari persen to persennya aja, tapi dari kualitas permainan, dari kualitas intensitas permainan juga nggak terlalu berbeda jauh dengan permainan yang diperagakan oleh PSM. Dan saya pikir kemarin PSM ini mampu keluar dari tekanan juga, karena di kandang sendiri dibantai sama Persebaya 0-3 ya. Kemudian harus away dengan sejumlah pemain yang tidak bisa bermain, dan juga kondisi pemain yang ada juga masih belum fit betul.
Yusaku kemarin yang dimainkan di babak kedua juga kelihatan masih bermasalah dengan cederanya. Untung dia juga nggak masalah kemarin, dan Rendra Teddy ataupun siapa namanya Andi Setio ini juga main full gitu kan. Tidak ada masalah juga. Memang kebobolannya PSIM di menit terakhir itu karena memang perbedaan kualitas pemain individu gitu kan. Secara individual itu perbedaan kualitasnya di situ. Jadi Rendra Teddy ini nggak bisa kalah duel lah. Dia kalah duel dengan Obieta, pemain asing baru ya. Borneo kan. Nah, itu sebenarnya simple golnya, tapi karena perbedaan kualitas individu pemain aja yang membuat gol itu lahir. Mungkin itu aja, Pak. Gue lihat gol template banget ya, gol siapa itu. Ya Mi, apa Mi yang disampaikan oleh tim, oleh Van Gastel mungkin? Nggak terlalu banyak atau nggak terlalu panjang ya, karena dalam selalu atau seringkali laga away itu selalu gitu. Beda ketika misalnya PSG main home, itu biasanya statementnya akan panjang karena yang nanya juga banyak. Sementara kalau laga home paling home kebanyakan nanya tentang tuan rumah ya. Apalagi kalau laga kayak kemarin laga away nggak bisa titip pertanyaan ini nggak bisa. Bisa, cuma kadang nggak selalu ditanyain sama MO-nya. Terbatas. Karena kan yang nanya biasanya wartawan lokal kan. Tapi garis besar yang disampaikan Van Gastel adalah hasilnya memang tidak sesuai yang dia inginkan karena kalah, tapi secara permainan dia merasa puas dengan penampilan anak asuhnya. Bahkan cukup baik atau ada peningkatan daripada kekalahan di pertandingan sebelumnya lawan Persebaya. Karena ya harus diakui memang mainnya kemarin enak ditonton walaupun secara hasil kalah, dan menurutku ini bukan kekalahan yang harus kita sedih berlarut-larut atau terlalu mendalam, enggak sih, karena aku pribadi sempat ngomong kan di podcast terakhir, ini calculated loss, kalahnya 1-0, prediksi kan kalah 1-0 tapi ternyata kalah 2-1 ya, secara defisit kekalahannya sama. Dan kemarin ternyata bener, aku juga sempat menyampaikan kalau Borneo main terbuka mungkin permainannya akan jadi lebih hidup dua tim, dan benar kejadian, apalagi di menit 80 ke atas ketika skor masih sama, kuat 1 sama, PSIM kelihatan banget ngeburu gol kemenangan, dan itu tempo dan intensitas permainan jadi jauh lebih hidup lagi. Cuma ya sayangnya harus kebobolan atau kecolongan di menit-menit akhir 90+1 itu golnya Obieta. Sebenarnya yang disoroti banyak kan di sosial media yang mengomentari bagaimana penampilan Cahya di laga kemarin. Kalau dibilang buruk sebenarnya enggak, karena Cahya bikin save lumayan banyak dari banyak momen. Tapi memang di beberapa hal atau di beberapa momen tertentu dia juga refleksnya kurasa kurang cepat atau ya kurang sigap. Seperti ini bukan pertama kalinya kejadian kayak gini. Golnya Gali Freitas di pekan lalu tuh menurutku dia juga kurang refleks. Terus golnya Persis Solo Clayton, nah aku baru ngomong itu juga dia hanya diam di posisinya. Kemarin juga bisa dibilang golnya Obieta juga prosesnya kayak gitu. Kalau gol yang pertama Caio Nunes itu sedikit diwajarkan karena situasinya tendangan pojok, scrimmage, terlalu banyak pemain yang ada di situ. Kalau sedikit hilang fokus itu masih cukup bisa diwajarkan. Cuma yang jadi permasalahan yaitu gol kedua itu kan 2 golnya Borneo kemarin yang asis Kasambu semuanya. Proses gol kedua itu tidak ada pemain yang marking Kasambu. Jadi dia punya ruang yang sangat leluasa untuk ngolah bola terlebih dahulu sebelum dia ngasih asis ke Obieta. Dan menurutku itu salah satu PR terbesarnya PSIM musim ini adalah man to man markingnya kurang, dan man to man markingnya tidak stabil selama 90 menit. Beda sama tim-tim lainnya yang memang secara kolektivitas mungkin penguasaan bolanya tidak setinggi PSIM, tapi mereka man to man markingnya bagus, konstan, stabil 90 menit, dan itu hal yang tidak dimiliki PSIM sejauh ini menurutku. Laga berikutnya lawan Persis Solo tensinya tetap akan tinggi. Kalau nggak menang 3 kali beruntun, ini alarm yang sangat bahaya sih. Tapi menurut saya sih gol kedua itu emang agak susah sih, tiang jauh sih itu. Iya betul. Makanya maksudnya sebenarnya sebelum dia crossing harus ada yang marking kan, biar ya tidak seleluasa kemarin, karena benar-benar free itu Kasambu ngasih asis. Pak Ranto, hadirnya Abioso menggantikan Corvette tampaknya lebih hidup ya saat tiktokan sama Fariza Sudin. Iya, jadi mungkin pemain-pemain yang
selama ini duduk di bangku cadangan itu sudah mulai bisa beradaptasi ya. Iya. Hanya saja saya melihat bahwasanya penampilan mereka belum cukup untuk meyakinkan Van Gastel. Karena ternyata Abioso pun juga endurance-nya, daya tahan permainannya itu cuma 65 menit. Ya, kelihatan dia sudah pegang-pegang kaki. Ya, itu jadi Udah keram menit 60-an kan ya. ini yang bisa dibilang bahwasanya mungkin salah satu hal yang membuat si Gastel tidak menurunkan si Abioso menjadi starter. Iya, alasannya itu mungkin sehingga sehingga dia masih menurunkan beberapa pemain-pemain yang punya kemampuan fisik yang lebih bagus gitu. Iya. Nah, saya pikir pertanyaan kita selama ini sudah mulai terjawab kan. Iya, kenapa dengan kemarin itu. Iya, betul. Ya buktinya Abioso ini juga secara kualitas, secara permainan oke lah dia. Bagus menurut saya. Ya, dia bisa menerjemahkan apa yang diinginkan pelatih kan. Dan juga tidak seperti saat dia main di klub sebelumnya kan. Persik Kediri ya, jauh sekali gaya mainnya si Abioso dengan waktu dia main di Persik. Nggak seperti ini, waktu di Persik ya kayaknya ya mengandalkan lari yang cepat aja gitu kan. Tapi kemarin kan benar-benar dia dipaksa untuk memahami bagaimana sih cara melakukan memperagakan permainan kolektif gitu. Sehingga tidak asal lari, tidak asal passing, tidak asal pokoknya tidak asal melepas bola. Dan saya pikir beberapa pemain yang selama ini dicadangkan, tidak dimainkan, ya memang salah satunya adalah karena daya tahannya ini belum sesuai dengan standar yang diinginkan oleh Van Gastel. Itu aja. Mungkin itu, Pak. Fisik ya andalannya dan Abioso pun kemarin tampil cukup bagus. Kalau dia ada ngasih hampir asis itu ke Haljeta. Sebelum dipotong oleh dua Guira siapa itu? Christophe Guira. Dan juga sundulan Abioso, Andi Setio kena tiang. Terus Abioso kemarin juga nyetak lagi, bikin 2 peluang dari flashing kaki kiri kaki kanan, kakinya hidup semua ternyata. Tapi memang harus diakui di sisi lawan Nadeo Argawinata kiper Borneo juga mainnya bagus banget. Terlepas dari gol penaltinya Zevalente, semua peluangnya PSM dimentahkan, termasuk Haljeta yang udah benar-benar one on one sama dia masih bisa dimentahkan. Refleksnya mungkin saat ini salah satu yang terbagus untuk kiper lokal. Yang jadi pertanyaan juga kemarin, Corve tiba-tiba nggak ada di starting list, padahal dibawa tim ke Samarinda. Dia ikut dalam rombongan, jadi skuad yang dibawa ke Samarinda atau ke Borneo kemarin 20 orang, tapi akhirnya yang masuk ke daftar susunan pemain 19 minus Corve, nggak tahu kenapa. Kemungkinan sih karena faktor cedera di sesi official training atau latihan terakhir ya. Oh, ada cedera. Kemungkinan. Iya, karena namanya nggak ada di starting list, jadi total pemain asing yang dibawa kemarin ada 6, tapi yang masuk di starting list hanya 5. Yang di bangku cadangan kan Yusaku sama Ramatsu. Jadi sebenarnya turunnya Abioso ini gambling dari Van Gastel atau Iya, bisa dibilang iya. Karena menurutku terus kemarin kan akhirnya Abioso ditarik yang menggantikan Andi Irfan. Kalau ada Corve, menurutku tetap akan Corve, terus Abioso dipasang menggantikan Corve. Tapi kalau ngelihat penampilannya kemarin, walaupun mungkin secara intensitas atau fisik belum cukup kuat atau belum cukup memadai untuk main full 90 menit, tapi Abioso menurutku mainnya jauh lebih simpel dan lebih efektif daripada Corve. Corve memang banyak juga yang menyoroti teman-teman kelamaan pegang bola, holding ball, back pass, gaya mainnya gitu. Terus sementara Abioso sangat-sangat simpel, dia punya ruang tembak sedikit, coba shooting, coba placing. Kemarin dia bikin 3 shoot on target. Dan ya untuk pemain lokal salah satu mentalitas yang perlu diapresiasi itu sih, keberanian untuk berani shooting, karena nggak banyak pemain lokal yang berani kayak gitu. Oke, Pak Nanto, Borneo kemarin tidak tampil cukup istimewa ya. Apakah ini karena memang taktik Van Gastel yang bisa meredam kualitas dari individu pemain Barito atau apa nih Pak? Borneo atau apa nih Pak? Ya, yang jelas kalau saya lihat ya memang sudah segitu aja sebenarnya. Emang segitu? Tapi peringkat 2 loh Pak. Gimana? Peringkat 2 loh Pak. Menurut saya karena ada faktor banyak pemain baru yang belum tune in langsung. Iya, saya melihat
Ya karena segitu aja. Faktor kalau dibilang Enggak pelatih nih saya. Fabio Lefundes. Ya kan, pelatih. Dan kalau materi pemain itu luar biasa. Iya. Luar biasa materi pemain. Baik yang keluar sama yang masuk ya. Iya. Kalau cara main ya itu aja. Ya memang segitu aja. Kenapa kok bisa peringkat kedua? Karena mereka itu diuntungkan di putaran pertama. Pekan-pekan awal, momentumnya betul. Iya, mereka menghadapi lawan-lawan yang sebenarnya belum matang secara tim ya. Skuadnya belum penuh waktu itu. Ya kan, banyak tim yang mereka lawan itu kan yang posisi kekuatan di musim lalu itu berada jauh di bawah mereka. Iya. Gitu kan. Dan saya pikir maksudnya pemain baru ini juga nggak membawa lebih baik dari penampilannya Borneo. Ya kan. Ini nanti mereka masih dihadapkan menghadapi Persija di away. Gitu kan. Kemudian masih juga menghadapi Persib Bandung, Bali United, Malut dan sebagainya. Belum lagi menghadapi PSBS yang sekarang permainannya juga sudah mulai kelihatan. Gitu. Dan ya saya memang agak sedikit eman-eman dengan tim ini sebenarnya. Dari segala sesuatunya itu nggak ada yang kurang dari Borneo ini. Iya. Mulai dari kegilaan ownernya, mulai dari supporting manajemennya, baik apapun di situ itu penuhi semua tuh. Ya tuh, fasilitasnya juga oke. Ganti-ganti pemain, Pemain keluar masuk itu dengan mudahnya. Gitu. Kompensasi itu. Borneo ini kan katanya bukan mau ngelepas ya. Peralta katanya mau ditebus klub sama Super League ya. 10 miliar. Ya kalau saya tak lepas. Ya itu fresh money yang sangat menggiurkan. Lepas kan bisa cari yang lain gitu. Atau mereka posisinya udah nyaman. Nah mereka targetnya apa dulu gitu kan? Mau target juara atau gimana gitu? Kayaknya sustain. Tetap bertahan terus. Nah, kalau misalnya memang mau stabil ya ini kan bisnis toh. Iya. Bisnis. Exactly, betul. Bisnis dan pemain itu bisa berpindah kok. Tapi klub kan tetap aja. Gitu loh. Dan pemain itu datang dan pergi untuk mengisi klub itu gitu kan. Nah, ya mungkin segala sesuatunya bisa saja terjadi. Iya. Gitu. Kayak kemarin waktu lagi bagus-bagusnya itu ternyata Mateus Pato. Oh ya, Mateus Pato ke Liga Cina. Ke Cina gitu kan. Kemudian balik lagi ke Borneo ternyata juga nggak bagus. Nah, iya. Coba dilepas Borneo dapat fresh money 17 miliar itu. Dan itu bangun Pato. Latihan training ya betul. Ya, training ground itu untuk bangun itu. Ya, bisnis kok. Nggak masalah. Kan berarti kan sudah jelas loh. Dan malah menurut saya sisi positifnya adalah berarti manajemen dan klub sehat karena ada perputaran uang yang terjadi dan ya dengan menjual pemain ketika ada fresh money ya bisa diputar atau dialokasikan ke hal lain. Ya sebenarnya kan untuk sistem tebus atau transfer pemain di liga kita masih cukup jarang atau minim ya. Kalaupun ada angkanya pasti nggak yang terlalu besar. Sementara ya kemarin tiba-tiba setelah pertandingan tuh sempet rame di sosial media Peralta katanya akan ditebus sesama klub Liga 1. Kalau ngelihat probabilitasnya secara budget dan secara kebutuhan yang mungkin bisa atau punya target Persija itu Persija atau Persib. Persebaya kayaknya enggak sih. Persebaya itu enggak seambisi itu. Iya. Persib mungkin. Ya antara Persija Persib itu 10 miliar. Ya kan kita lihat sekarang maksudnya sebenarnya kan ambisinya Pak Borneo ini kan sebenarnya di eranya Peter Hughes sebenarnya. Oh ya Peter Hughes. Saat mereka juara grup. Ya series apa itu? Iya. Champion Series kan itu kan. Pas ada playoff itu. Itu sebenarnya itu mereka itu ambisinya itu ya di situ. 2022-23 kalau nggak salah. Ya, disitulah sebenarnya puncak anunya Borneo. Tapi kemudian dengan saya waktu Borneo ngambil Lefundes ini juga agak sedikit ragu-ragu gitu. Ya sekarang di peringkat 2 tapi kan
Jalanan masih padat. Mereka itu sudah nabung poin duluan kok. Iya. Enaknya seperti itu. Tim kalau sudah nabung poin ya seperti ya kayak PSIM ini kalah 2 kali saya bilang. PSIM masih kalah 2 kali. Iya. Masih peringkat 7. Ya masih aman. Nah, besok tidak boleh kalah. Kalau besok kalah bisa kesusul. Ya, karena selisihnya di peringkat 8 Bali United itu 28 poinnya, cuma selisih 2. Nah, itu loh. Itu bisa kesusul, bisa kegeser sama Bali United. Makanya besok lawan Persis itu jangan sampai kalah. Kalau kalah sampai 3 kali berturut-turut, ini bahaya. Iya. Ini 2 kali berturut-turut ini bahaya gitu kan. Nah, beruntungnya PSIM ini diuntungkan oleh hasil yang yang didapat oleh tim-tim yang di bawahnya. Iya. Karena rata-rata mereka juga Kalah juga. Ya, dapat poin negatif. Bali United, ya toh. Iya. Bayangkara menang apa kalah? Menang. Masih menang kan poinnya iya. masih selisih lebar kan. Betul. Masih ada 7 poin lagi. 23 kalau nggak salah Bayangkara. Kemudian ya, tim-tim lain yang ada di bawah mereka kayak PSM, kemudian PSM belum main nanti main ini. Yeah. Persis Solo, Persis juga kalah gitu kan. Terus kemudian hanya PSPS yang seri kan. Terus kemudian ya pokoknya banyak tim-tim yang di bawah mereka ini yang nggak bisa tampil maksimal. Gitu. Ya itu saya pikir ya ini agak sedikit dinaungi keberuntungan PSIM gitu kan. Jadi nanti di pertandingan besok jangan sampai kalah. Kalau kalah Bali United menang ya sudah. Yeah. Posisinya akan merosot, tapi juga merosotnya satu trip. Ya, cuma di 8. Posisi 8. Tapi kan nilainya bertambah. Dan tim-tim lain bisa mendekat terus. Dan ini yang bahaya. Gitu, Pak. Ya. Oke. Selama saya ngikutin ini PSM Liga 1 ya, ada yang nggak bisa dilakukan oleh PSM, itu adalah parkir bus nih. PSM itu nggak pernah bisa parkir bus loh. Iya. Pasti selalu jangan lawan Persija aja tetap dihajar kan. Walaupun kayaknya emang di latihan emang nggak pernah. Maksudnya artinya latihan itu mereka polanya tuh nggak ada pola pertahanan atau apa nggak gitu. ada. Karena kayaknya itu lagi-lagi prinsip atau filosofinya Van Gastel ya. Dia tuh pernah bilang kan, dia pelatih yang pragmatis. Kalah 1-0, kalah 10-0 menurut dia sama-sama kalah. Hilang 3 poin. Iya, sama-sama kehilangan 3 poin. Jadi ya udah, kalaupun dia ketinggalan nggak langsung mengubah skema. Menurutku itu plus minus ya. Plus minusnya adalah oke, berarti pelatih ini punya prinsip. Dia tahu apa yang mau dilakukan, dan kalau skema atau prinsipnya bisa dijalankan, PSM ya bisa efektif sekali. Cuma kan kadang perlu adjustment atau penyesuaian di pertandingan. Walaupun di pertandingan kemarin sebenarnya dari cara bermain ada perbedaan tuh dibanding pertandingan-pertandingan sebelumnya. Asumsiku mungkin karena salah satunya kemarin cukup banyak pemain lokal yang akhirnya dapat menit bermain lagi. Kayak Gulam tuh akhirnya kemarin main lagi setelah mungkin 6-7 pekan hilang. Kalau nggak salah dia terakhir main lawan Persija Jakarta, karena waktu itu Zé Valente absen. Tapi poinku adalah ternyata dengan starting yang berbeda, dengan pergantian pemain yang berbeda, walaupun situasinya bisa dibilang kan ini keadaan kahar atau situasi yang tidak ideal, tapi ternyata PSM masih bisa fight dengan permainan yang enak ditonton dan atraktif. Nah, semoga ini juga jadi pertimbangan Van Gastel untuk misalnya mencoba filosofi atau skema lain di sesi latihan. Kemarin salah satu yang menurutku ini jadi catatan minor dan mungkin akan kukonfirmasi di sesi latihan adalah Haljeta bener-bener ngenes ya. Aku ngelihatnya udah sampai di tahap bingung harus dikasih bola seperti apa, karena itu yang menurut kita sempat bahas tadi, dia dapat peluang dari Abioso itu kan sebenarnya dia secara positioning dia unggul, menang langgah juga. Iya si Christoph kan dia malah nguber dari belakang, tapi malah di final pass-nya nggak dapet juga. Jadi aku beneran bingung, ini Haljeta harus dikasih bola kayak apa? Bola daerah, bola kaki, mentah semuanya. Rata-rata memang teman-teman supporter PSS Sleman yang PSIM Jogja yang jadi teman di ini statusnya Haljeta out. Iya banyak yang maksudnya berkomentar atau memberikan pandangan mereka, keluh kesahnya Haljeta memang kurang. Ya salah satu faktornya menurutku karena untuk saat ini memang tidak ada kompetitor di posisi yang sama. Padahal kompetitor itu diperlukan ya biar si pemain
tidak berada di zona nyaman dan merasa posisinya tidak aman juga. Sekarang tuh dia merasa mungkin ya posisinya aman karena nggak ada pesaing. Ditambah Van Gassel tidak pernah mengganti dia. Nah ini jadi pertanyaan besar. Van Gassel tuh nggak pernah ganti Aljeta apa karena sebenarnya dia merasa Aljeta sebagus itu, atau ya opsi kedua, atau possibility kedua karena emang nggak ada gantinya. Semoga sih yang kedua. Oke. Gimana nih analisa Pak Nanto dari pertanyaan Fahmi ini Pak? Ya sekarang yang mendatangkan Aljeta itu siapa dulu? Manajemen, Ya, bukan Van masih Gassel. Manajemen kan. Ya. Dan Aljeta ya dari awal di PSM ya sudah seperti itu. Aljeta itu kan didatangkan dalam skenario bahwa pelatihnya itu bukan Van Gassel. Tavares. Ya, kita nggak Ekspektasinya tahu. mungkin waktu itu ya. Ya karena waktu itu kan si Razi yang talent scouting pemain itu kan Iya. punya pertimbangan sendiri. Portugal Iya, mungkin. Eropa. Dan juga kalau memang kondisinya sekarang kenapa kok Aljeta yang dimainkan terus? Ya memang adanya seperti itu. Iya, nggak ada pilihan. Sekarang kembali banyak yang protes kenapa Rafinya dibuang. Lihat aja di PSIS seperti apa. Iya, nggak bisa compete. Iya tuh, gampang kok. Nggak spesial. Menurut saya nggak spesial Iya. dia. Dan pelatih itu punya pertimbangan sendiri. Hmm. Ya mungkin tahun musim lalu oke. Tapi ini kan berbeda. Sekelas Aljeta aja nggak mampu. Iya, apalagi ya to be fair kan. Maksudnya Rafinya di PSIS Semarang juga belum menunjukkan tajinya dalam tanda kutip. Belum. Masih kesulitan banget pada Liga 2. Iya, dan sepak bola itu kan nggak hanya main sendirian. Nah, betul. Main sendirian melayu ini ya entak gitu kan. Iya, apalagi dia usia juga udah Dan bukan kalau di masa kita prime. lihat loh di gol kemarin ya, koleksinya 20 golnya si Rafinya itu berapa kali yang penalti kan juga di situ ada. yang tap in. Penalti aja dia berapa ambil penalti, kemudian dia berapa kondisi bola kesalahan lawan, itu kan bisa dilihat di situ. Ya kita nggak merendahkan Rafinya, tapi sekarang kan sudah dilepas itu, nggak usah diperdebatan lagi. Gitu ya. Karena ini area apa namanya berbeda. Rosalvo Persijap itu juga dulu waktu dia bawa Persijap promosi juga luar biasa, meskipun Rayanto golnya nggak seperti Rafinya, tapi kan kualitas hero-nya hampir sama. Iya, betul. Dia dipertahankan main di Liga 1 ya. Tengah musim dilepas. Persekat ya kalau nggak salah sekarang. Ya saya nggak tahu Iya, iya Liga 2 Persekat. Ya, sama. Ya itulah seperti itu. Jadi ya kita kalau ditanya Aljeta seperti itu ya kembali lagi bahwasanya Aljeta kan diambil manajemen. Iya. You know? Kemudian kenapa nggak perform? Ya mungkin karena kualitasnya ya segitu-gitu aja. Kalau itu saya sepakat kayaknya, iya. Di PSM PSM Makassar torehan golnya juga nggak terlalu tinggi kok. Banget gitu. Tapi memang nggak ada persaingan Pak, artinya nggak ada saingan sama sekali Aljeta. Korpe pun artinya bukan saingan dia. Bukan. Karena Korve diplot di winger. Korve itu saya nggak tahu waktu diambil sama Razi itu apakah untuk plotting striker. Saya pikir enggak. Plotting strikernya kan cuma 2 waktu itu kan. Aljeta dan Rafinya. Aljeta sama Rafinya. Iya. Itu aja. Korve mungkin ya untuk gelandang menyerang, untuk nomor 11 atau nomor 7 kan. Terus kemudian ternyata kondisinya berbeda, kemampuan mereka berbeda saat mereka harus main di Liga 1. Ya mungkin ya apakah karena faktor pelatih? Saya pikir ya enggak lagi malah gitu kan. Iya. Enggak juga gitu kan. Ya karena mereka datang sebelum pelatih ada ini gitu. Ya. Tapi jelek-jelek itu dia ya juga udah berapa gol? Jelek-jelek gitu. 4 4 gol loh. Baru 4. Ya baru 4 gol ya enggak 19 pertandingan baru 4 striker. Ya. Kan kita enggak, apakah kita mau berharap setiap striker merekrut setiap striker yang selalu mencetak gol gitu kan? Ya enggak juga, tapi paling enggak kalau dari sudut pandang saya setidaknya dari 5 kesempatan 1 masuk lah. Darwin Nunes golnya lebih sedikit daripada Mama Salah. Bukan striker. Ya kayak Peralta itu sayap, golnya udah 10. Kan Darwin Iya.
Makanya aku juga. Nah sekarang nggak usah jauh kayak Vinicius 7 gol gitu. Yeah. Dia lego kok. Iya. Dan itu bukan kelihatannya ya dijual itu. Iya, ditebus sama Arema. Ya itu Borneo monggo-monggo karena dapat duit. ya makanya itu kayaknya tadi sempat bahas ini memang pure bisnis saja. Iya. Dan Mereka mungkin tidak di title nggak race. masalah seperti itu ya. Kalau misalnya Harjeta dibuang, ya memang dibuang aja. Tapi cari pengganti kan yuk nggak Ribet gampang. lagi. Menurutku apalagi Harjeta kan masih punya kontrak sampai musim depan ya. Dia dikonfirmasi Rasi kontraknya 2 musim. Kalau ngelepas sekarang menurutku malah keputusan yang blunder dan gak bermanfaat apa-apa. Setidaknya kalau mau ngelepas ya nanti musim depan ketika kompetisi sudah mau mulai Dan lagi. Tajaman dia seperti itu, apakah ada yang mau beli? Nah Tidak itu juga tahu. jadi pertanyaan. Maksudnya indikatornya striker kan ya gimana pun statistiknya gol dan assist yang dilihat, bukan ya oke mungkin atribut dia ketika rutin bantu pertahanan main 90 menit stamina atau nafasnya masih kuat, tapi kan aspek gol ketajamannya juga jadi faktor. Dan ya benar mungkin akan susah ya untuk tim-tim apalagi yang misalnya ada di top 10 untuk tertarik tipe Harjeta sih, agak sulit rasanya. Karena aku mengamati dari 4 gol yang udah dia cetak, setidaknya 2 gol lawan Dewa United dan lawan Persik itu dicetak dari sudut yang sangat tidak ideal. Dalam arti probabilitas golnya menurutku mungkin hanya 60-70%. Tapi ketika dia malah dapat bola enak di depan gawang yang harusnya tinggal tap in, tinggal shooting, malah nggak jadi gol semuanya. Itu terjadi beberapa kali lawan Persija kayak gitu, lawan Madura punya momen kemarin, lawan Borneo juga nggak ada yang jadi gol. Dia terakhir nyetak gol kalau nggak salah lawan Persik Kediri itu udah lama banget, bulan Oktober. Persebaya punya momen juga kan. Iya makanya nggak ada yang masuk. Pusing aku udah awalnya tuh di pekan-pekan awal masih ada optimisme kayak ya sesuai omongannya Gastel, nanti gol akan datang dengan sendirinya untuk Harjeta. Saya tidak berencana untuk mengganti dia, saya tidak khawatir. Tapi di titik ini sejujurnya aku udah di tahap agak khawatir. Apalagi bursa transfer udah mau habis, udah mau ditutup tanggal 6 Februari besok ini. Tinggal 4 hari dan kayaknya juga nggak akan ada striker baru, jadi sampai akhir musim hanya bertumbuh pada Harjeta doang. Sulit sih. Mau bertemu dengan Harjeta, optimis Pak? Kalau hanya 4 pertandingan menang. Ya kalau dari yang penting nanti kan beberapa pemain ini bisa kembali lah yang cedera. Ya, harapannya Jadi ya gitu, Anton Fase. kalau dengan kondisi materi pemain yang ada sekarang ya sulit. Iya. Tapi kalau ada pemain-pemain yang kembali dari cedera, harapan itu bisa muncul lagi gitu. Nambahin sedikit, kadang aku merasa gini, yang namanya striker itu kan kadang perlu ditingkatkan mental bertandingnya, salah satunya dengan diberi kesempatan ketika ada peluang mencetak gol. Peluang itu kan sebenarnya salah satunya datang dari tendangan penalti. Aku jadi inget di Madura United. Madura itu sebelum-sebelumnya penalti takersnya atau yang selalu mengambil tuh Lulinya. Lulinya tuh bukan striker murni, tapi ketika ada Balotelli yang ngambil penalti jadinya Balotelli karena mungkin ada faktor psikologis. Ketika si Balotelli bisa nyetak gol walaupun lewat penalti, mental bertandingnya akan lebih semangat atau lebih tinggi. Sementara di PSIM sampai pertandingan terakhir kemarin sudah dapat 5 kali penalti yang ngambil selalu Zevalente. Maksudku, oke, sejauh ini 100% akurasinya, tendangannya masuk semua. Tapi kayaknya perlu ada substitusi atau sekali momen kasihlah ke Harjeta biar dia mentalitas dan psikologis bertandingnya jadi lebih meningkat. Kalau nggak masuk, Iya. siap-siap dibully di medsos. Iya juga sih, tapi maksudku Babi. Saya betul. itu punya pandangan sendiri. Gimana? Ya memang PSIM dapat penalti 5 kali. Iya. Tapi saat dapat penalti, kondisi PSIM itu sedang genting juga. Betul. Jarang dapat penalti ketika sudah leading. Iya, mungkin kalau nanti sudah leading boleh dikasih ke Harjeta. Iya juga sih tapi. Iya, pertimbangannya itu aja, Mi. Seingat saya satu-satunya penalti yang posisi PSIM sudah unggul adalah lawan Persik Kediri. Itu pun belum unggul banget. Iya, gitu. itu gol kedua. Nah, saya pikir karena kondisinya ini nggak memungkinkan. Iya sih. Kalau ada misalnya faktor udah itu. 2-0, Terus itu penalti. dapat penalti mungkin dikasih Harjeta nggak apa-apa. Iya.
Atau jangan hal ceritanya emang nggak mau. Nggak tahu. Bisa juga karena juga nggak mau ngapain saya cetak gol gitu. Isi Instagramnya kebun binatang semua. Dan dia nggak main medsos kok, Iya. Nggak terlalu aktif dia. Dan dia nggak masalah, maksudnya dia cetak gol atau enggak, dibully atau enggak itu nggak masalah. Dia nggak terlalu. Ya maksud saya itu sih, mungkin itu bisa jadi salah satu cara untuk meningkatkan mentalitas dan psikologisnya dia. Karena menurutku kesempatan itu ada. Soalnya Van Gastel pernah bilang, saya tidak menunjuk secara spesifik siapa penalty takers pertama, kedua, ketiga, enggak. Saya bebaskan kepada pemain siapa yang saat itu secara mental siap untuk mengambil. Ya sebenarnya kan ketidakpuasan atau kebencian dari para, dalam tanda kutip, dari para supporter terhadap Aljeta ini dan Van Gastel itu kan sebenarnya cuma satu. Karena keputusan melego Rafinha, sementara penggantinya Aljeta ini juga dinilai jauh dari performa Rafinha. Itu saja sebenarnya, ya kan? Itu that's it lah. Dan posisinya juga sekarang banyak pemain yang cedera gitu kan. Pemain-pemain yang dilalah, pemain-pemain yang direkomendasikan dia kan cedera semua. Iya. Itu saja, wis dua hal itu saja, yang tiga hal itu aja yang membuat supporter ini nggak puas dengan keberadaannya Aljeta. Karena di musim lalu itu ada sosok pahlawan yang memang benar-benar goal getter, yang dianggap oleh supporter ini menjadi idola dan pahlawan atau hero bagi PSIM. Dan hero-nya ini kebetulan sosok seorang striker yang ada pada diri Rafinha. Itu aja. Tapi kalau misalnya nanti ada seorang striker datang lagi dan kemudian dia punya perform, semuanya akan diam gitu loh. Iya sih, menurut saya itu akan situasinya akan reda. Tapi ya menurutku kritik tetap dibutuhkan ya, apalagi di situasi sekarang. Dan yang jelas itu butuh kompetitor memang itu orang. Nggak lazim banget satu tim di kompetisi tertinggi strikernya nggak ada pesaing tuh situasi yang sangat tidak lazim. Ya kalau saya sih gini, dari manajemen bilang ke Van Gastel, tolong cari striker. Iya. Nah, Aljeta mau dikemanakan? Saya buang gitu. Aljeta, Van Gastel pasti nyari itu loh. Iya, Nggak, kalau buang kok kesan terlalu ini. Jangan dibuang. Biar ada kompetitornya. Lah malah percuma no, ngentek-ngentek ke duit ya, Pak. Wis jelas ora kanggo gawe. Lah tapi Aku ya tak lepas, ya mending cari striker lokal. iya sebenarnya nggak apa-apa. Mau lokal pun sebenarnya nggak apa-apa. Ya tapi dilepas dulu Aljeta iki. Poin saya sebenarnya ya biar ada kompetitor dulu, karena sekarang Wis ora iso kuwi di kompetitor ya ora iso, wis iku mentok segitu. Wis percaya aku. Wis gitu lah. Saiki gini loh. Striker itu kan basic utamanya itu pertama yang mereka punya itu satu nih. Talent itu aja. ya. Pemain yang punya talent tertinggi itu sebenarnya pada diri striker. Selain itu monggo lah. Tapi yang talent paling besar ini 90-80% talent. Maksudnya bawaan lahir. Itu ya posisi striker. Posisi striker nih. Makanya seperti apapun, kalau misalnya dia dipaksa di-push gitu kan. Pemain yang awalnya bukan striker tapi didorong sebagai striker. Tapi karena talentnya dia nggak di situ. Selesai nih. Dan kalian ceritanya sampai segitunya. Wis lah. Wis mbok dikei gelandang koyo Messi ngono ya tetep. Saya yakin ya tetep wis koyo ngono. Ya, makanya kalau itu saya nggak mendebat. Maksudnya distribusi bola ke Aljeta nggak cuma pertandingan kemarin ya, tapi 19 pertandingan yang sudah dijalani itu nggak kurang-kurang. Ze Valente tuh banyak bola-bola nemu tuh iya. jadi gol juga. Makanya kita sempat ngasih statistik kan, Ze Valente salah satu create chances-nya terbesar, bola passing-nya terbesar. Maksudnya dia masuk 5 besar semua lah. Recovery-nya juga, distribusi bola dari dia atau beberapa pemain lain tuh nggak kurang-kurang. Nah, sekarang kayak perlu diru'yah aja itu. Ya diru'yah ya ora iso, talentnya itu enggak sampai segitu, yakin lah. Sekarang nggak usah jauh-jauh. Talent sebagai seorang, bahkan sebagai seorang striker itu kita ambil komparasi kayak Bana tadi bilang, bola nemu aja nggak bisa loh. Yeah. Padahal yang namanya Inzaghi
Itu bola itu rata-rata golnya itu nemu semua Iya, itu. itu bola ajaib semua itu. Bukan bola ajaib. Ya memang itu talent, wis nggak bisa. Ya nalurinya dia Ada juga ini Porsuker ya seperti itu. Gini loh, tipikal striker yang sebenarnya sangat Eropa Timur, sangat Balkan itu kan sebenarnya ada pada diri si Jafar Suker. Trendsetternya loh. Selain itu kan nggak ada. Sekarang siapa dari Eropa Timur, dari Kroasia, dari Serbia? yang ini yang nggak ada sih. Nggak ada yang punya talent seperti itu. Ya cuma Jafar Suker aja. Pedratovic ya. Iya, Pedratovic, Pedratovic, ya. wis gitu. Tapi kan yang paling fenomenal ya itu, treatmentnya seperti itu. Nah, wis, Iya. wis nggak ada sekarang. Siapalah coba? Apa ada Balkan itu punya striker hebat? Iya bener. Nggak ada. Kalau dulu banyak pemainnya Barcelona itu yang dari Bulgaria itu, Stoichkov itu jelas. Tapi dia kan benar-benar talent loh. Iya. Talent dia loh. Nggak kayak Haljeta yang ini kelihatannya kayak striker yang memang dibikin gitu loh. Iya. Bukan striker yang lahir dari dia benar-benar seorang pemain bola yang lahir sebagai striker. Itu beda. Ini beda. Sebenarnya kalau dalam konteks Super League ya atau Liga Indonesia yang cukup menjanjikan bukan hanya di musim ini tapi dari musim-musim ini sebenarnya tipikal striker Brazil. Masalahnya ada menurutku ya ada ketidaksinambungan atau ketidakcocokan sistem permainan antara pemain Brazil dengan filosofinya Van Gastel. Iya. Sebenarnya juga nggak selalu tepat nih. Maksudnya gimana? Loh, justru malah striker-striker Brazil yang top itu awal mulanya mereka itu kiprahnya di Eredivisie. Romario, Ronaldo, Iya. Wah, semuanya dari situ nih. Iya Pak, tapi maksudnya Iya. untuk era sekarang di Super League yang ya apalagi Van Gastel sangat Netherlands sentris ya dari filosofinya, akan sulit sih untuk dia bisa pakai striker Brazil kecuali dia mau kompromis dalam arti ya sudah biarkan si nomor 9 ini stay di depan aja. Yang intinya gini, itu bukan masalah karena Brazil atau tidaknya. berhasil atau tidak. Iya, Ini, enggak. Iya betul. Disiplin, fisik, Itu tuh attitude di disiplin, situ. attitude dan fisik mungkin. Terus gitu aja. Ya aku melihatnya gini kan, maksudnya pelatih Belanda sekarang tuh berarti hanya 3 ya Super League. Van Gastel, Rickering, sama Yustra. Joni Jansen. Bali. Yustra? Ya, Masih ada loh. Ya, Kamu jangan betul. menghilangkan PSS loh. Enggak. PSS itu memang belum promosi, tapi Iya. sebentar lagi yo nggak tahu kita promosi atau bukan itu Pak, maksudnya Gustavo Oke, ngomongin PSS juga ya. Maksudnya Gustavo Tocantins di PSS Sleman kan juga dia memang mungkin diberi sedikit kelonggaran atau kompromis, nggak usah rutin bantu pertahanan, biar stay di depan. Sementara Van Gastel kan ya berapa kali kita bahas akhirnya dia tahu butuh- sendiri tuh problemnya kata Hustra apa. Ya. Problemnya PSS. Mereka terlalu bergantung pada Tocantins. Iya, iya. Sementara untuk support Tocantins itu nggak ada. Iya betul. Ya itu loh Mi, kan ada pilihan. Ya Hustra udah belajar itu. Mau dipilih, mau dipakai sama Van Gastel. Van Gastel. Nggak akan cocok. Nggak akan cocok. Saya yakin nggak akan cocok. Dan Tocantins itu salah satu ciri dia pemain yang lahir menjadi seorang striker. Nah, Talent ya. itu. Nah, saya percaya itu ya, tapi maksudnya belum tentu works untuk kalau kita ngomong PSM sekarang di tangannya Van Gastel, dia sudah punya pakem permainan, sudah punya filosofi atau trademarknya sendiri. Walaupun misalnya David da Silva sangat efektif di Malut, Maxwell sangat efektif di Persija. Ketika misalnya pemain-pemain setipe itu gabung ke PSM dengan pola yang sekarang, aku juga nggak, keyakinanku malah lebih besar nggak akan match juga. Karena memang Haljeta tuh kalau menurut saya terlepas dari tadi ya Pak, mungkin talentnya dia yang memang tidak terlahir atau tidak punya natural apa ya, naluri sebagai seorang striker. Ya menurutku emang dia, sorry to say, penyelesaian akhirnya busuk emang itu orang. Ya, Lah kan kondisi ya memang sudah segitu. ya makanya maksudnya di Bisa sesi, dipaksa meneh di ibarat sesi latihan terakhir itu Pak, sebelum berangkat ke Samarinda, sempat saya bahas, Haljeta
latihan finishing itu paling jarak dari dia ke gawang tuh 3 meter. Dari 10 percobaan yang masuk cuma 2. Mending kopong loh. Iya bener. Iya kan? Kopong syuting 3 meter ini. Masih ada back lagi ya. Nah, ayo mau lebu loh itu. Iya itu Haji itu udah nggak ada back, cuma goalkeeper doang. Itu ngegolin ke gawang PSIM loh. Oh iya bener ya. Ya sejujurnya aku juga udah di tahap ya hopeless sih sama Haljita. Maksudnya nggak terlalu berharap banyak. Kalaupun dia dilepas akhir musim ini nanti atau di awal musim depan, ya udah keputusan yang terprediksi dari hari ini, dari sekarang. Kira-kira ada upaya nggak Van Gastel ini menggantikan Courtois untuk Enggak sih kayaknya Mas. Ada ya itu dua pemain itu ya dibiarkan sampai kontraknya habis, Pak. Iya. Dan ya itu sudah mentok-tok itu segitu wis dikapak-kapak wis do tua-tua kok. Sebenarnya belum lah. Hah? Haljita 27. 27 itu wis selesai itu dengan pertumbuhan 98 Corve. Haljita 97 kalau nggak salah. Ya udah nggak bisa mentok dia apa-apain. Misalnya koyo Doni Wabendam itu masih mungkin dia dipoles lagi. Kalau udah usia segitu ya wis selesai dia. Udah itu ya tak pikir ya memang sampai akhir musim ya dijar kayak ngono wae. Ya kan? 27. Nah, sekarang mau nyari kecuali manajemen bilang oke, Van Gastel, kamu cari striker, gitu kan? Berapa saya suruh cari 2. Haljita nanti urusan manajemen saya selesaikan, gitu. Selesai. Razi kan sempat bilang beberapa atau malah banyak pemain yang statusnya kontraknya lebih dari 1 musim. Ada yang 2 musim, ada yang 3 musim, beberapa yang masih muda. Menurutku untuk saat ini aku baru menyadari itu keputusan yang kok rasanya terlalu terburu-buru. Karena pemain ini diikat kontrak sebelum pelatih ditentukan. Terus ketika Van Gastelnya sudah tiba, ya mau nggak mau Van Gastel harus beradaptasi dengan semua pemain yang sudah ada. Oke lah di musim perdananya, tapi kalau di musim besok kan beberapa pemain yang mungkin sebenarnya tidak sesuai kebutuhannya Van Gastel atau tidak cocok mainkan sistemnya, kalau mau dibuang atau dilepaskan, ya mungkin malah manajemen harus membayar sisa kontrak atau sisa gajinya, Pak. Iya nggak apa-apa kan, yang dikontrak lama-lama kan yang muda-muda. Ya, dan harapannya harapannya Van Gastel kan begini, mereka yang kontrak muda jangka panjang ini kan masih bisa dibentuk nih. Ya. Nah tapi beberapa pemain asing ya kayak Haljita Courtois itu 2 musim itu. Ya 2 musim karena SCM kan kaya, nggak apa-apa gitu loh. Biarin aja kan. Udah, ya kan. Nah, tinggal gini kan sekarang intinya maksudnya kita lihat sampai akhir musim ini nanti seperti apa gitu kan. Kalau mau makso Haljita itu kon ngegolke 10 15 aja. gitu aja. Kebanyakan Pak, jangan 15. 10 aja. Karena dia bukan tipikal striker yang lahir karena menjadi seorang striker. Ya kita perlu tebak-tebakan, jangan tebak skor. Sampai akhir musim Haljita cetak berapa gol? Tebakan enak dong yang nebak sih ya. Amin sebelum pertandingan usai. Tebakanku 6 sampai akhir musim. Ya namanya ya itu karena dan gini, kalau Hastel itu kan sudah sudah punya pengalaman nangani tim yang pemainnya sudah ada duluan. Iya. Itu sudah ada pengalaman. Beda dengan pelatih-pelatih yang nggak punya pengalaman ngelatih klub bagus tapi merasa punya pengalaman ngelatih klub bagus. Siapa itu? Ya banyak. Dia datang minta pemain ini datangin semua gitu loh. Akhirnya kan dia nggak kelihatan bahwa dia bisa ngelatih apa enggak. Ya. Itu aja simple kalau saya gitu loh. Ya kan? Sekarang misalnya bawa tim 1 gerbong pemain, pelatih datang bawa pemain 1 gerbong gitu. Ya kan berarti pekerjaannya kan belum kelihatan. Iya. Kalau ini kan poinnya. dia nggak tahu pelatih pemainnya kayak apa, dan pemainnya di sini kan nggak kualitas pemain Liga Eropa. Iya. Yang masalah fisik itu udah beres. Selesai. Passing masalah salah passing udah udah selesai. Iya gitu. benar. Masalah disiplin udah selesai. Iya. Nah ini loh masalah disiplin selesai gimana?
pemain tim latihan jam 8, dia setengah 9 baru datang. Nggak bisa seperti itu. Ya toh. Itu kan dia masih bermasalah dengan hal-hal yang non teknis seperti pertandingan, ini. ya betul. Iya. Dan dia itu harus ngurusi itu kok. Jadi dia harus ngurusi itu. Ya sekarang misalnya lah sekali bersiapa pelatihnya suruh itu kan juga. Erwan misalnya. Erwan bagus di Liga Championship. Tapi kan mayoritas pemain lokal yang dia tangani. Iya. 95. Nah ini loh 11 pemain asing. Iya. Jadi guyu tok orang. Ego susah. Angel. Sulit itu, harus ada pengalaman lebih. Gitu aja. Dan ini kan nggak mudah karena memanajemen orang. Ya kan, pendekatan biasanya kan ada banyak pendekatan pelatih yang dilakukan ya. Saya kalau orang pelatih Indonesia biasanya pendekatannya semedulur gitu. Iya, lebih betul. soft gitu. Tapi kalau itu untuk mayoritas pemain asing belum tentu itu juga masuk dalam kamus mereka loh. Iya. Ya bahkan gegar budaya, maksudnya atau culture shocknya Gastol kan di awal dia sendiri juga mungkin tidak tahu kayak kebiasaan atau kulturnya kita yang kalau ketemu salim. Sekarang dia udah malah melakukan itu. Itu salah satu contoh sederhana. Tapi beberapa pemain asing masih nggak paham, bukan nggak mau, mereka nggak paham dengan kultur atau konsep itu. Entah itu tos atau salim itu aneh buat mereka karena mereka nggak pernah melakukannya dan merasa tidak perlu melakukannya. Tapi sekarang atau dalam beberapa bulan terakhir Van Gassel sudah otomatis, mungkin karena semua orang yang ketemu dia menyalami. Ya sekarang dia selalu kayak gitu. Dan benar sih, maksudnya saya merasa untuk di Super League PSM sekarang ya memang harus bersyukur, dalam arti punya Van Gassel, pelatih yang ini orang tuh CV-nya nggak main-main. Maksudnya untuk melatih misalnya sesama tim di Super League, Van Gassel untuk melatih Persija atau Persib aja layak. Tapi PSM bisa dapat dia terus dengan semua tapi hal belum tentu baru. Van Gassel juga mau ngelatih Persib sama Persija. Iya betul, bukan masalah mau ya Pak, tapi layak tidaknya dari CV. Saya tuh dapat bocoran. Kenapa Van Gassel mau ngelatih PSM? Jogja? Ya, karena dia dapat masukan dari partnernya. Si itu Siapa? Wistra. Ya, bukan. Nah, terus? Ya pasangannya lah. Oh. Karena pasangannya ini itu suka traveling. Dan dia pernah ke Jogja. Dan dia suka dengan Jogja. Oh. Itu 80% yang mempengaruhi kenapa Van Gassel mau ke sini. Itu yang cerita orang PSM juga. Yeah. Gitu. Jadi kalau misalnya dia ditawari ngelatih di mana-mana belum tentu dia mau. Saya di Indonesia ya, di Indonesia belum tentu dia mau. Tapi kalau di Jogja karena ada masukan itu dari partnernya itu, dari pasangannya. Iya. Jadi jangan GR kalau misalnya ada tim besar yang nawari dia kemudian dia mau, itu belum tentu. Karena orang seperti itu juga nggak mudah. Dia udah selesai kok hidupnya di Belanda kok. Ya menurut saya achievementnya ngerasa udah cukup kali ya. Ya selesai dia, maksudnya dia pernah jadi dia pernah ikut Piala Dunia juga kok. 94. Iya. Dia main di Belanda gitu kan, ngantar Feyenoord Rotterdam juara. Iya. Gitu, jadi salah satu legend di sana. Bawa Breda selesai. promosi juga. Iya udah selesai dia ini maksudnya, dan nggak usah makanya dia santai banget toh. Iya. Di sini dia santai, dia nothing tulus pressure, gitu iya. kan. Makanya lucu banget dia pernah berstatement, saya salah satu pelatih yang diprediksi akan dipecat di awal-awal musim Iya. karena hasil serentetan hasil buruk di pramusim. Tapi dia ngomong itu sambil ketawa, kayak satir gitu loh. Dan dia benar, mungkin kayaknya dia tidak terlalu terbebani karena mungkin salah satunya Pak, selain karena faktor di Jogja, mungkin karena ada pertimbangan partnernya dia suka Jogja, tahu Jogja dan segala macamnya. Mungkin karena PSM tim promosi. Dan juga karena dia nggak punya track record di sini, Mi. Betul. Coba kalau itu PSM kemarin rekrut Sintayong, Waduh. nggak ada yang berani meramalkan Sintayong 2 pertandingan 5 pertandingan dipecat. Ya. Ya toh?
Kemudian kalau PSM kemarin merekrut Bernardo Tavares, nggak ada yang berani memprediksi dia dipecat 5 pertandingan. Karena dia belum punya Track record di sini. Ya, dia nggak terbaca di sini. ya. Lain dengan Rahmat Darmawan, dia sudah ada bacaan, sudah ada track recordnya. Supporter kayak- udah tahu. Ngelatih hampir semua klub ya. Dan sebenarnya pun Van Gassel ngelatih Indonesia secara level turun mungkin ya. Karena level dia Harus kan level diakui. tim Eropa. Iya. Ya makanya nek Secara- saya kalau mau ngelitik ya dolanur sing adoh turune rada wengi. Gitu loh. Sinau. Makanya kadang aku tuh bingung gini. Masih ada aja aku temuin entah di kolom komentar kita sendiri, maksudnya di YouTube atau di sosial medianya PSIM. Van Gastel minim taktik, Van Gastel nggak pernah rotasi. Maksudnya nih orang tuh pernah nonton pertandingannya PSIM atau enggak sih sebenarnya? Kalau dianggap minim taktik tuh pengen deh rasanya kadang tuh aku Tadi balesin komennya tadi gitu. kan makan sama teman kantor Jian. Dia kemarin ngeliat PSIM. Hah. Itu pemain PSIM kecil-kecil gitu. Ya memang segitu. Tapi Memang mereka gitu. bisa main kok. PSIM kecil-kecil gitu. kayak iya aku mau ngomong kayak tim Liga 2 karena dia nggak pernah teman ini Iya. jarang intan nonton PSIM. Iya. Ya kan rata-rata memang pemainnya kemarin yang diturunkan Liga 2 semua. Iya. Andi Setio Liga 2. Seva Liga 2, Gulam Liga 2. Teddy. Iya. Ya artinya kan Cahya. Iya. Raka. melawan Borneo peringkat kedua dengan skuad mahal hanya kalah 2-1 kan memang otaknya Van Gassel luar biasa. Iya. Taktiknya luar biasa. Kalah- Hasil latihan dia benar-benar Iya. masuk ke kalah gol loh ya, bukan kalah permainan Iya, loh ya. kualitasnya enggak jauh beda. Iya. Ya kita cukup ya kalau saya sih enggak apa kalau Fahmi bilang hal cita ini enggak akan enggak akan banyak banyak komentar ya memang segitunya orang ini udah memang nggak bisa Selesai apa-apa dia. ibaratnya karet itu nggak bisa dibetot nih Ya. ya wis memang mentok segitu Ada dan minyak tanah. itu kan memang karena pilihan manajemen ya. Iya, nggak Ya, fair mesti. menurutku, terlalu nggak. Kadang aku merasa tuh gini, setelah kayak hasil buruk gini, oke, aku pun juga nggak terlalu nyaman dengan hasil buruk 2 kalahan beruntun. Tapi kritik yang masuk ke Van Gassel tuh terlalu keras, kadang tidak dibarengi dengan apresiasi yang harusnya layak dia dapetin gitu loh. Nggak fair banget, terlalu menyalahkan Van Gassel karena pemilihan strateginya dia, karena pemilihan rotasi komposisinya dia. Ini tim udah kebentuk dulu, gimana? Aku gagas kok Mi. Ada yang kritik ya kono sing penting saya menikmati. Iya, kalau saya masih enjoy nontonnya. Enggak negatif lah PSIM temannya. Iya. Nggak pernah Pak, 55% kemarin itu. Iya, 5-4-5 betul. 54% Ball positionnya. ball posisinya. Main di sana kok. Ya tapi kan orang bilang 50%, 54% ball kalah. position tapi kalah. Sekarang saya agree. Yo awake dhewe bal-balan. Ball position 5 di atas 50% gua angel loh. Iya. Sulit loh untuk memainkan bola Dengan seperti pemain itu. lokalan. Iya. Wah, lah awake dhewe main soccer itu kan kiper iki kesusu terus sampe nendang ning ngarep. Iya. Iya toh. Bal-balan yo main gitu loh. Enggak. Kita nikmati. Iya benar. Maksudnya terlepas dari skor, sejauh ini dari 19 pertandingan, menurutku match terburuknya PSIM tuh lawan Biak malahan. Itu match yang sangat apa sih kok kayak begini. Tapi di luar itu kayak kemarin lawan Persebaya kalah, lawan Borneo kalah, tapi matchnya masih enak banget buat dinikmati. Jual beli serangannya Makanya ada. PSIM tuh nggak bisa parkir. Iya bus emang nggak bisa. PSIM. Oh satu lagi mas nambahin. Menurutku di skuadnya PSM sekarang nggak ada pemain yang terlalu kotor dalam tanda kutip. Cara mainnya kotor tuh dalam arti ngasih intrik-intrik di pertandingan karena diperlukan. Hampir semua klub tuh punya pemain seperti itu. Ya, Di PSM sayangnya nggak ada. mungkin yang bikin mangkel supporter ya. Ini yang juga masih jadi PR-nya Van Gastel dan PR-nya PSIM. PSIM itu terlalu sering kebobolan gol bodoh itu aja. Gol dempet itu ya. Gol bodoh. Rahmat Irianto itu kan gol bodoh itu. Iya itu makanya itu kan harusnya bisa Iya. Bagi diambil PSIM aja. itu harusnya malu kegolan gol seperti itu. Iya makanya Itu yang harus diantisipasi sebenarnya. makanya kayak sesekali main kotor perlu tukang cuci piring, tukang ya maksudnya tukang bersih-bersih di lini tengah yang memang memotong serangan pertama dengan agak keras tuh nggak apa-apa. Sayangnya kita atau beberapa pemain masih terlalu bersih mainnya dan beberapa momen malah itu merugikan tim sendiri.
Iya, coba nek gole ojo kebobolan koyo ngono lah, sing rada pantes gitu lah. Rada pantese piye ya kebobolan wis serangane kono dahsyat ngono kuwi lah. Iki serangan koyo ngono kuwi lho. Iya. Kebobolan itu kan terlalu banyak gol-gol bodoh yang bersalang di gawang PSIM ini. Itu saja yang membuat penonton supporter itu ya mangkal. Saya sendiri juga mangkal nih. Iya loh, karena apa? Jadi golnya itu kan berulang prosesnya sama. Iya. Nah ini yang harus dihindari sebenarnya. Itu saja. Kalau lainnya saya pikir udah nggak masalah. Aljeta orangnya tak gol itu ora urusan ya. Yeah. Itu memang segitunya habisnya itu seperti itu. Sekarang ya tinggal ngentek ke kontrak entek nek ora pecat pengandalan ngono wae. Iya. Iya toh. Iya bener. Evaluasi pecat pengandalan nek ora didol ngendi ngono kuwi. Nah, siapa tahu mau dibeli PSIS lagi kan ya ora apa-apa. Ya PSIS kan mari beli Rafinya ya mungkin mau beli Aljeta. Oh iya, paket ya buy one get one. Iya, ngono ayo Korve mau misalnya mau beli Persiraja lagi kan ya bisa. Ya ini kalau prediksi ID nih ya. Mungkin dua nama yang berpotensi keluar asing ya itu sih, Korve Aljeta sih. Karena dibanding pemain asing lainnya dua orang ini yang untuk sekarang ya belum benar-benar bisa step up level permainannya. Anton tuh walaupun dia main belum banyak terus cedera berapa pertandingan udah skip, tapi kalau dia main dan kondisi fit efektif dan bagus banget loh mainnya. Oh iya, nasib kontrak Gasel gimana? Perpanjangan. Ada perpanjangan nih. Kemarin saya sempat nanya ke Gastel, memang Gastel sudah diberikan offering untuk perpanjangan. Iya, dia sendiri minat. Oh. Terus katanya sedang direview oleh tim legal. Legalnya Van Gastel. Iya, tim legalnya Van Gastel. Iya. Tapi intinya sudah tertarik ya emang ya? Iya, sudah tertarik. Gentleman agreement sudah oke gitu Sudah ya. Tinggal oke. masalah teknis. Hanya tinggal ya administratifnya saja disepakati, sudah pasti akan di sini musim depan. Nah iya. Nek misalnya liyane yo rasa kontrak tanda tangan wis nglatih. Terus pemain baru? Ya Van der Aert itu ya. Ya memang ya jadi tapi aku nggak tahu kapan tiba di Jogja. Makanya besok pas sesi latihan terbuka ini akan kukonfirmasi ya soal pemain baru, terus pemain cedera. Kalau Franco jelas bisa main lagi nanti lawan Persis Solo. Terus ngelihat Yusaku kemarin walaupun belum leluasa, dia masih hati-hati banget mainnya, tapi sinyal positif akhirnya dia main lagi. Harapannya besok duetnya Franco dan Yusaku udah balik ya, Derby Mataram. Sisanya aman sih, udah nggak ada yang cedera atau gimana. Pemain baru ya maksudnya nggak ada yang cedera. Rahmatso kayaknya kemarin hanya karena cedera ringan, karena dia di latihan terakhir tuh memang latihan terpisah bareng Doni. Tapi masih duel fisik, latihan fisik semuanya aman, hanya latihan terpisah beberapa saat. Kayaknya memang mungkin ya Pak, ini prediksi saya. Van Gastel sadar laga lawan Borneo kemarin itu sulit dimenangkan. Jadi kalau dia memaksakan pemainnya kayak terlalu all out yang Rahmatso dipaksakan, Yusaku dipaksakan dari menit pertama, kayaknya nggak akan banyak mengubah keadaan. Jadi mending pemain-pemain ini disimpan untuk laga yang lebih penting, Derby Mataram, yang secara kalkulasi satu gengsi dan secara probabilitas menang lebih besar. Nah aku beda nih. Gimana? Bukan karena musuhnya apa? Borneo. Tapi memang karena kalau tipikal pelatih kayak Van Gastel itu ya, pelatih yang dari Eropa itu, kalau memang pemain ini nggak fit betul, Nggak akan dipasang. iya nggak usah lah dipasang sama sekali. Ya akan dipasang sama sekali. Ngapain buang-buang buang-buang waktu untuk memainkan pemain yang nggak fit? Itu buang-buang waktu bagi pelatih Eropa. Mending memainkan pemain yang benar-benar fit. Apapun hasilnya di lapangan gitu loh. Kayaknya salah satu pertimbangannya kemarin memilih memasukkan Yusaku daripada Dede Sapari itu juga. Karena di pekan sebelumnya Dede Sapari nggak masuk DSP, kemarin ada di cadangan tapi mungkin belum benar-benar fit, malah Yusaku menggantikan Reva. Iya. Itu sebenarnya yang pertama kali yang dilihat itu masalah kebugaran. Iya. Masalah kondisi fisik. Fitness levelnya. Iya. Kalau misalnya ada hal yang memang sulit untuk dipaksakan, nggak mungkin dipaksakan. Kecuali dari pemain ya. Kalau pemain sudah misalnya gimana kamu siap main gitu. Tapi kemudian kelihatan dia dari laporan medisnya
oke ya Mi. Nggak pasti nggak ada main kan. Itu terjadi di Yusaku pas lawan Persebaya. Karena Yusaku waktu itu optimisme untuk bisa Tapi lihat ya ini kan dia record tahu ya betul. bisa Gastel main. nggak usah jangan kan masih main, jangan masuk DSP. Iya. Iya, Karena benar. itu gini, karena akan berpengaruh pada karir pemain gitu kan. Kalau yang pemain kemarin kram, kemudian di latihan dia kram lagi, pertandingan resmi dia nggak dimainkan. Pelatih bilang, pemain bilang, oh, saya nggak apa-apa coach. Kamu rongsen dulu, MRI, siapa tahu ada ototmu yang sobek. Gitu. Kalau pelatih sana beda, kalau pelatih Tarkam Suntik. Pijet nih. sama disik Volta. Siapa akhirnya saya nonton kita tuh? Siapa? Gara-gara penanganan dokter gadungan siapa? Sadam Kayak Gafar. Paramek itu kok. Sadam Emirudin Gafar. Kasihan. Jadi ya. Dan hadirnya Yusaku buangin segar. Saya pengen tuh Yusaku taruh di DPC midfielder, Andi Setio sama Ramos di lini tengah tuh. Ya, Andi Setio kemarin main bagus loh, tenang loh Bagus dia. ya, dan punya peluang itu. Iya. Ya yang jelas besok Yusaku sama Ramos kan Sudah oke, balik sudah. lagi. Iya, Ramos terkonfirmasi jelas. Ya. Yusaku Dan besok semoga. lawannya PS. Tapi saya merasa Andi Setio sih rasanya layak untuk dicoba tandemkan dengan Ramos, karena makin kesini apalagi setelah menit bermainnya makin banyak, ngerasa ada amannya aku ngelihat Andi Setio main daripada ngelihat Teddy. Aku masih agak was-was ngelihat Teddy megang bola. Tapi Andi Setio itu kaki terkuatnya mana? Kanan. Kan? Kanan. Kelihatannya nggak akan ditandemkan sama si Karena Ramos. dia mesti Ramos. kanan ya. Iya. karena Ramos itu kanan, Saku kiri. Yusaku kiri. Nggak, tapi maksudnya kalau sama Andi Setio biar Ramos bantu build up, terus Andi Setio jaga di Justru belakang. Andi Setio itu substitusinya Ramos. Harusnya ya. Kebalikannya juga seperti itu. Nah Teddy itu memang Teddy kanan semua toh. Kanan. Nek Teddy ya memang enake gur kuwi ya kuwi ngono lho, enake kuwi ya dipasang iku. Wis intine gitu Bi. Nah, besok kalau Andi Setio fit, Teddy fit, ya kan? Kalau salah satu di antara dua itu cedera, mesti yang mainnya Andi Setio, Teddy Ya. deloken Itu wae. last option, iya betul. Wis deloken wae. Gitu. Kalau itu ya saya sepakat juga sih. Memang Rendra tadi jadi last option karena memang kemarin Ramos Dari Teddy kita kan kontraknya cuma setahun tuh. kayaknya ya. Ya karena dia umurnya udah 30 sekian. Iya, 96 apa 94 gitu. Ya 33 kalau nggak salah. Iya, udah 30-an betul. Dan musim lalu dia kan di berapa pertandingan dia nggak main karena cedera. Dia baru main di 3 pertandingan atau 4 pertandingan terakhir gitu. Rendra Teddy. Iya. Dia sempat lama menepi di situ. Yang main itu Wasu itu Yusaku sama satunya lupa aku namanya. Siapa, aku nggak ngikutin musim lalu. Dulu hafal banget aku jenenge. Saiki selalu ya. Kan Rio, Teddy, Suni. Suni, iya Suni sama Suni ya. Terus 2 orang itu. Suni sama Yusaku yang main terus. Oh. Nah, bergantian itu. Iya. Kalau Teddy memang Teddy malah kapten sebelum Suni. Oh. Katanya gitu loh. Kapten utama musim lalu. Iya. Gokil juga. Apa kebalik antara Suni dan Teddy apa gimana? Pokoknya setahu saya dia Salah satu kapten, kapten salah ya. satu kapten. Dan cukup senior Rendra Teddy. Iya, kalau dari Rusia ya. Makanya itu. ada info PSM bangun training ground. Iya, enggak ya? Enggak. Oh. Yang itu ya gara-gara fotonya. Ya, bukan itu. Kayaknya bukan, karena itu kayaknya proyek pribadi keluarganya Razi, karena ada ibunya kan, dan ibunya memang punya beberapa lini bisnis termasuk lapangan padel, resto Udah ngendi Mi? di Jogja. Razi punya lapangan. Ibunya Membangun. Enggak ya? Di mana? Enggak, maksudnya ibunya punya beberapa lini Itu bisnis. bisnis properti. Padel, Keluarganya properti, terus ada tempat makan juga. Ya. Nah, nggak tahu yang di Jogja ini mau dibangun apa. Ya, jadi PSM ini patut bersyukur karena punya manajer yang katanya lahir Ya. keluar itu naiknya Velfire ya. Dapat money. Udah nggak perlu duit itu Razi. Ya, Wis makanya bener tenar bakar ngapusi. uang dia nggak apa-apa. Nggak masalah, wis tenan, wis nggak usah, Iya. nggak usah apa namanya, nggak usah ragu-ragu sama Razi atau itu. apa. Nggak, dia nggak perlu khawatir kayak gitu. Ada duit itu. Iya. Iya betul. Ya buat mainan aja PSM ini kan memang senangan dia. Iya, senangan iya. tim. Full passion Buat aja. Sukses, iya. Niat orang-orang itu memang punya Sekolahnya target. aja di Australia.
Adelaide ya. Punya tim Liga 3 dulu. Liga apa? Inter apa namanya itu. Inter Banten. Terbanten Soalnya itu, jadi ya ini bersyukur dan passionnya memang di sepak bola. Iya. Dan dia anak ini mau kerja intinya gitu. Ya, dan masih muda sekali. Manusia kerja. Orang anak ini masih kerja, maksudnya mau kerja, mau kerja loh. Dia bukan manajer yang dia bisa main bola, bekas pemain, kemudian dia menjadi manajer, terus kemudian dia kesana kemari hubungannya cuma dengan apa namanya agen-agen itu, wah repot. Dan kamu lihat nggak statusnya Ciliana itu? Ya. Yang Weanan. Oh ya. Kemarin Satu ya. katanya bapaknya Oh iya, Ciliana baru meninggal. iya. Jadi kita ucapkan apa Bela Sungkawa. berbela-sungkawa terhadap ayah Di Jogja ya? Ciliana. Kayaknya enggak deh. Di Jakarta kelihatan. Jakarta. Ya. Semoga arwahnya diterima yang kuasa dan yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan. Amin. Itu. Apa? Statusnya itu kan Yang dia di Instagram. Instagram kan Tapi sampai capturean. ke bawah mimpi si Razi pindah kemana itu kan ya. Artinya kan memang pasti ada omongan si Razi ini banyak diminatin sebenarnya. Oh, banyak, Saya itu. yakin aku. Iya benar. Karena ya itu mungkin karena backgroundnya dia nih orang udah finansial stabil, jadi nggak terlalu akan yang gimana banget soal budgeting, dan otak bisnisnya jalan dia emang. Jadi itu salah satu poin plusnya juga, selain karena emang dia suka bola walaupun bukan pemain ya, bukan ex pemain gitu. Itu kayaknya masih berapa? 25 26 ya. Masih muda lah pokoknya. Muda. Masih Wis muda orang banget. nggak bisa dibandingkan dengan kita itu. Kemampuannya Razi supaya ora butuh duit, lahir keluar sumpah velfire ae dhewe lahir keluar numpak ambulan lho. Guyu Satria. Lu tenan itu nyata, tanya aja Cilian. Nyata, wis ora iso dibantah. Saya dhewe iki ora iso saingan, wis tenan. Jakarta dia mana ya? Menteng, rumahnya di Menteng gitu. Anak Menteng, coy. Ibunya itu bankir. Bapaknya nggak sih? Keluarganya itu bankir, salah satu pendiri BRI juga. Salah satu bank pemerintah. BUMN. Oh shit, dia ternyata orang Menteng ya? Oh, rampar banget. Makanya nggak usah disaingi itu. Wis ta, percaya. Wah, makanya kadang aku gini, mau wawancara Razi itu nggak selalu bisa karena dia nggak selalu on board di Jogja. Jadi dia banyaknya tetap di Jakarta. Terus ketika match day, kayak match day home, enggak, dia baru akan ke Jogja biasanya H-1. Setelah pertandingan ya dia ke Jakarta lagi. Oh, dia itu ke Australia itu udah selesai kuliah Tommy di sini itu. Dia tahu-tahu ke Australia ngapain coba? Cuma mau nonton Piala Dunia cewek. Oh. Waktu ditelepon si Liana itu kan dia menonton sepak bola cewek itu. Iya. Ditonton ditelepon penawaran Manajer. manajer dia langsung terbang kok ke Indonesia. Women World Cup Oh, ya. itu. Bagus ya. Nah, bayangke lho. Serai iso nyaingi awake dhewe. Kabeh bal-balan ditonton itu. Iya. Sampai Liga 4 itu ditonton. Liga 4 Inggris. Tonton semua itu sama orang itu. Jadi referensi pemain itu sudah di luar kepala anak ini. Cuma dia masih mau belajar. Dia nanya juga ke pelatih, bagus ya enggak nih coach pemain ini gitu. Jadi dia masih nanya juga, maksudnya dia Tidak arogan. tidak arogan. Yang ngelihat dari yang dia sampaikan bahwa sebelum akhirnya menunjuk resmi Van Gastel dia sempat scouting 30 calon pelatih sih kelihatan ya bahwa ini orang referensi dan aksesnya punya banyak gitu. Dan mungkin Van Gastel datang kaget tuh, ternyata aku diwawancarai wong selawe tahun gitu. Iya. Seumuran setengahnya. Coba kamu tanya Van Gastel bagaimana kesan dia waktu pertama kali ketemu Razi. Tanya aja gitu kan, enggak apa-apa. Menarik ya. Menarik gitu. Aku dulu jadi wartawan gitu-gitu tak tulis Mi. Menarik itu. Boleh, nanti coba saya kulik. Gitu loh. Wong aku dulu wawancara Holger Osiek loh. Holger Osiek itu orang Jerman, pelatih Jerman, dia pelatih Urawa Red Diamond ya, yang kemudian dia jadi pelatih timnas Jepang kalau nggak salah itu loh. Wah aku itu Star Trek loh nih. Holger Osiek loh, dia bekas pemain Jerman juga, bekas pemain timnas juga. Dia pelatih Urawa Diamond gitu.
Wah, luar biasa karismanya itu. Menarik. Nah, saya juga lihat CV-nya seperti apa. Ya tanya, saya kulik hal-hal yang remeh-temeh, masalah Jepang, masalah dulu waktu dia jadi pelatih. Ternyata dia aja jadi pelatih timnas. Nggak tahu, lupa aku timnas Jepang apa timnas Australia, aku lupa itu intinya gitu. Kayak Graham Arnold itu aku juga pernah wawancara waktu dia pegang Sydney, mantan ini. apa namanya, Sydney FC waktu dia main di Solo lawan apa namanya si ini loh, lawan Persik Kediri kalau nggak salah. Kalau nggak salah Graham Arnold apa siapa gitu, pokoknya itulah. Terus tahu-tahu jadi pelatih timnas itu. Ya. Ada lagi Mi yang mau sampaikan Mi? Nggak ada sih. Lah pemain baru. Ya itu ya. Belum. Cuman satu itu ya, Ya, back itu yang akan diincar. kemungkinan iya. Striker enggak? Belum, kayak nggak ada. Mungkin harus striker cari satu nih yang asing gitu. Pecat satu antara Corve sama Aljita. Dan saya sih milih Jual lah. Aljita gitu. Tuker barter siapa gitu, Ya, Maxwell. masalahnya itu. Nah, maksudnya untuk beli si Joop van der Avert ini aja kan PSM harus ngejual beberapa pemain dulu kan. Itu loh. Kata kok beli sih? Kan udah habis pemainnya free transfer kan? Siapa? Avert ini. Ya kan maksudnya ada biaya fee. Iya, spending yang harus dikeluarkan dan itu perlu melawan dua nama, perlu jual Rafinya dan Kasim Botan untuk dapat fresh money-nya maksudnya. Ya harus ambil salah satu pemain depan lah. Iya. Untuk ini. Pemain Belanda nggak apa-apa itu. Iya. Second strikernya nggak apa-apa itu. Apa? Twente. Ya rambutnya pirang, lupa sekarang pindah ke Ajax. Waduh, dari Twente ke Ajax. Berat. Akhirnya Si itu ya. tiga Ajax siapa yang Kayaknya saya tahu ada tapi lupa namanya. Ya yang pirang lah rambutnya itu. Kayaknya hampir semua Belanda pirang. Ada enggak yang nggak pirang? Van Dijk sih enggak. Louis Frat itu? Oh iya, Ruud Gullit ya sih nggak pirang. Seedorf. Samu Badak ya. Gastel juga nggak pirang loh. Yang pirang Doni karena dia full blood memang. Itu Belanda sih. Anton yang nggak pirang Pak. Karena Anton half Suriname. Cuman keturunan itu. Iya. Udah, apa lagi? Oke, udah puas. Tidak, Nggak ada yang benar? tidak mungkin ada lah. nggak ada yang betul ya. Orang jawab 2-1 diketawain terus ada yang itu hahaha itu kan. Iya. Coba yang jawab yang menang 2-1 ketawa gua. Banyak yang Siapa itu? kalah 3-0 ada. Waduh. 4-0 itu 4-1 banyak itu. Saya ya. prediksi kemarin kalah 1-0. Ya sejane saya yakin itu kalah cuma nggak tegel gitu. Saya yakin kalah soalnya sebelum match juga. Tapi aku sempat yakin menang pas 1-1 tuh. Wah, ini menang ini kata. Menang ini ya, golan. Apes itu. Wis Iya. itu ya ini. Kalau lagi semangat-semangatnya nyerang gitu. Udah Mi, rapat hari ini kamu? Oke. Enggak rapat, oke. Oke ya, sekian dulu ya podcast hari ini. Kita podcast lagi berarti hari main hari apa? Hari Jumat mainnya. Kumis. Mainnya Lep. Jumat. Podcast lagi. Hari Rabu Kamis atau ya, apa? Kamis. Kamis. Main Jumat loh? Oh. Enggak apa? Iya. Kamis pagi loh Mi, jam Iya, 10. tak lihat materinya. Jadi Semoga udah ngeditnya ada. enak. Ya semoga udah ada latihan terbuka ya. Oke ya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.